Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, saya di sini mau minta maaf sebelumnya karena sudah hampir 1 bulan tidak membuat konten ya. Dikarenakan ada beberapa faktor lah. Oke, di sini kali ini saya kedatangan Vivo Y12 dengan terkendala dia tidak mau masuk ke menu ya. Jadi hanya bolak-balik di logo Vivo. Namun terkadang dia juga bisa masuk ke tampilan menu, akan tetapi tidak lama ya, hanya beberapa detik saja kemudian kembali merestart dan bolak-balik di logo Vivo seperti ini. Dan di sini handphonenya Vivo Y12i ya, karena kameranya ada 2 di belakang. Jadi ada Y12 biasa, ada Y12i atau yang disebut Y11 juga sama ya. Akan tetapi bukan itu ya yang kita bahas, karena penyakit seperti ini atau keluhan seperti ini bisa terjadi di semua jenis handphone ya, baik itu Vivo, Oppo, Xiaomi. Ini pasti ada kendala seperti ini, dan setiap kendala seperti ini ada beberapa kemungkinan bisa disebabkan oleh tombol on off yang error, ataupun baterainya yang bermasalah, ataupun software ya. Nah, mentok-mentoknya kalau sudah ketiga itu dicoba dicek, akan tetapi si handphone masih ngerestart, kemungkinan besar ada di hardware. Nah, makanya di sini step-stepnya kita kerjakan yang ringan-ringan dulu ya. Oke, ini backdoor sudah terlepas, sudah terbuka. Kemudian di sini saya lihat kotor banget ya, banyak debu di bagian bawah, maka saya bersihkan saja sekalian. Kemudian di sini saya buka untuk penutup mesinnya seperti ini. Setelah handphonenya terbongkar seperti ini, kita buka tombolnya. Kita lepaskan fleksibel on off yang terhubung ke mesinnya. Kita copotkan. Kalau memang masalah ada di tombol on off, ketika kita lepaskan fleksibel on off-nya dari mesin, otomatis dia akan masuk ke tampilan menu ya, normal tanpa terjadi kendala seperti yang awal, yaitu restart. Nah, maka di sini kita tinggal tunggu reaksinya setelah dicopot fleksibel on off-nya, apakah masih sama, masih ngerestart atau sudah tidak ya. Nah, ternyata di sini masih sama ya, masih ngerestart. Maka sudah dipastikan tombol on off ini aman. Kemudian kita coba cek untuk baterainya ya, karena di sini pun sebenarnya baterainya sudah gendut juga ya. Akan tetapi kalau namanya baterai tanam, walaupun dia sudah gendut, kalau masih nyaman dipakai, artinya masih awet, ini masih bisa digunakan ya. Jadi kendala restart yang dialami HP yang disebabkan baterai itu tidak harus ganti baterai ya, karena yang menyebabkan restart itu dari fuse baterainya. Jadi kita cukup menjumper fuse-nya agar kembali terhubung sehingga dia bisa hidup sampai menu ya, tidak merestart. Nah, maka di sini saya akan mencoba menjumper fuse-nya. Akan tetapi kalau dirasa baterainya sudah boros, sudah cepat habis, tinggal sekalian ganti baterai saja ya. Ya, fuse sudah selesai dijumper. Ini adalah langkah kedua ya. Kalau setelah jumper fuse masih sama, masih ngerestart juga, nah ini kemungkinan besar dari softwarenya. Akan tetapi kalau sudah di software masih belum tembus juga, nah itu kendala ada di mesin ya. Maka di sini step by step saja kita coba yang ringan-ringan dulu. Dan di sini sudah selesai, saatnya kita tes. Coba hidupkan handphonenya dengan baterai yang sudah kita jumper fuse-nya. Ya, akan tetapi di sini sepertinya baterainya kosong ya. Nah, ini. Jadi si baterainya tidak kuat hidup walaupun dicas. Kalau seperti ini kita harus menembaknya terlebih dahulu ya, atau memancingnya dengan power supply. Namun sebelumnya kita coba cek dulu tegangan baterainya, kira-kira ada berapa ini, kok bisa kosong begitu. Kalau baterai itu minimal banget harus ada 3,8 ya, 3,7 atau 3,8, itu baru bisa untuk menghidupkan sebuah handphone. Nah, kan tetapi ketika saya cek di sini nggak kelihatan, ntar saya pindahkan dulu nih apanya. Ternyata baterainya ada isinya ya, 4, sekian. Nah, 4,13 ya. Artinya harusnya ini tidak kosong baterainya.
Jadi yang tadi kita lihat itu ketika dicas kosong, tidak ada indikator pengisian ya. Itu menandakan baterainya kosong, akan tetapi ketika kita cek pakai ampermeter ternyata tegangannya ada ya. Bahkan besar 4, sekian itu sekitar 80%-an lah ada, itu harusnya hidup ini. Coba kita ulang ya. Mungkin tadi kurang pas atau belum siap baterainya kali. Jadi belum bisa dibawa hidup atau dicas gak naik. Nah kalau sekarang coba kita lihat, coba sambil cas lagi. Nah ini sudah hijau ya, baterainya sudah terisi, artinya sudah pasti normal, baterainya sudah hidup. Dan kita coba hidupkan handphonenya, apakah dia bisa masuk ke tampilan menu, apa masih nge-restart seperti awal. Kita tinggal tunggu loadingnya beberapa saat ya. Ini lumayan lama, saya percepat juga videonya. Nah ternyata masih hidup ya, masih bisa. Nah, kita coba cabut, apakah dia mati ataupun nge-restart lagi. Nah ini baterainya ada sekian persen ya, 80-an persen. Sayang sekali ini handphonenya ada pin atau sandi ya, sementara saya tidak dikasih tahu. Tapi sejauh ini handphonenya nggak nge-restart ya. Coba kita cek on off nya, fungsinya ini masih fungsi banget ya, tidak ada kendala sama sekali. Jadi artinya di sini sudah fix penyakit ada di bagian baterainya ya. Jadi baterai yang sudah kita jumper fuse-nya, kita coba patenkan jumpernya dengan cara membuang fuse-nya terlebih dahulu dan langsung menjumpernya dengan kawat jumper ya. Itu trik yang biasa saya gunakan ya. Kalau soal fuse yang rusak, saya selalu buang fuse-nya dan ganti dengan kabel jumper. Jadi tadi kenapa saya belum buang fuse-nya, saya hanya menjumper saja, itu hanya untuk memastikan bahwasanya apakah benar kendalanya ada di baterai begitu. Jadi kalau setelah fuse di jumper ternyata masih nge-restart, berarti baterai aman gitu kan, jadi kita nggak usah buang fuse-nya begitu. Nah tapi kalau udah pasti setelah di jumper fuse-nya ternyata dia hidup normal, ya berarti memang baterai penyakitnya, tinggal kita buang fuse-nya kemudian jumper ulang ya. Oke, di sini penjumperan sudah selesai, tinggal kita cek untuk menghidupkan handphonenya. Akan tetapi sekali lagi kita coba cek dulu ya tegangannya. Di sini tegangan harus ada sama seperti tadi ya, ada sekitar 4, sekian. Nah ini ada 4 ya. Sekarang kita coba hidupkan tanpa dicas ya. Ya ini sudah menyala, jadi kita tunggu beberapa saat. Ini di sini kita tinggal menunggu loading selesai sampai handphone masuk ke tampilan menu seperti ini ya. Tanpa kita cas, dia bisa hidup tanpa nge-restart. Ini artinya kasus sudah selesai, sudah bisa digunakan dengan normal. Tinggal kita rakit saja backdoornya, kita rapihkan baut-bautnya, dan kerjaan selesai dan kita gajian. Dan mungkin video saya tutup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.